Jujur ya, lo bukannya nggak punya waktu, lo bukannya capek, lo tuh sebenarnya tahu harus ngelakuin apa, tapi tetap aja akhirnya rebahan scroll TikTok. Yang tadinya mau nonton satu video jadi 17 video. Klasik. Ngerjain tugas 10 menit itu enteng banget, tapi mikirin mau mulai, wah kayak mau naik gunung pakai sendal jepit. Berat, malas, tiba-tiba lapar, tiba-tiba pengen bersihin kamar yang udah berdebu selama 3 minggu. Pernah gak sih lo bilang kayak gini ke diri lo sendiri? Ntar aja 5 menit lagi. Lalu 5 menit jadi 15, 15 jadi besok, dan tahu-tahu deadline udah nyubit jidat lo. Salah satu alasan kenapa kita nunda itu bukan karena kita bodoh, tapi karena kita pintar. Pintar nyari alasan. Masalahnya, otak lo secara biologis emang didesain untuk ngindarin hal yang bikin gak enak. Nah, tugas, kerjaan, olahraga, belajar itu semua dianggap ancaman. Bukan karena susah, tapi karena gak nyaman. Otak lo punya satu bagian kecil yang namanya amigdala. Dia kayak satpam komplek yang lebay. Ada tugas masuk, dia bilang langsung, "Woi, ini bahaya, bikin stres. Mending lo ngapain aja, asal jangan itu." Dan lo nurut. Lo jadi main HP, nonton YouTube, atau tiba-tiba jadi chef dadakan, masak mie dengan 3 rasa. Profesor Tim Fisil dari Carleton University bilang gini, kebiasaan menunda pekerjaan itu bukan masalah manajemen waktu, tapi manajemen emosi. Jadi, lo nunda karena lo nggak mau ngerasain stres, takut gagal, atau ngerasa nggak mampu. University College London juga pernah ngelakuin studi. Hasilnya, butuh sekitar 66 hari buat bikin satu kebiasaan baru terasa otomatis. Tapi, lo nggak bakal pernah nyampe hari ke-66 kalau terus nyangkut di hari pertama. Jadi, kalau lo ngerasa stuck, itu bukan karena masalah lo payah, tapi karena sistem lo yang salah. Jadi intinya studi dari Profesor Tim Fisil dari Carleton University itu tuh bilang bahwa kita tuh bukan nggak bisa nge-manage waktu, tapi kita tuh nggak bisa nge-manage emosi kita. Sesimpel, lu nggak mau ngerasain stres dari tugas yang lu jalanin. Lu takut gagal, dan lu ngerasa nggak mampu. Padahal, itu hanya berkutat di otak lu. Sebenarnya tubuh lu bisa, otak lu bisa, cuman lu terlalu takut stres. Dan itu hal yang normal. Seperti yang gue bilang, otak kita nggak mau, kita nggak nyaman. Di sini gue mau sharing tips untuk lo yang suka nunda-nunda. Ini udah gue pakai dan udah gue share juga ke teman-teman gue dan works. Dan di sini gue bukan untuk menggurui, gue hanya sharing hal-hal yang bermanfaat dan siapa tahu ilmu ini bermanfaat juga buat lo ke depannya. Pertama, mulai dari hal sekecil mungkin. Serius, lo jangan langsung aim atau nargetin 1 jam baca buku atau 1 jam untuk ngerjain tugas. Coba gini, oke, lo buka dulu aja dokumennya, ngetik 1 kalimat, that's it, lo udah menang. Karena dengan lo begitu, lo bakal keterusan. Lo cuma butuh 1 menit atau 2 menit pertama untuk ngalahin rasa malas lo. Ini namanya minimum viable action. Lo nurunin beban mental biar otak lo nggak panik duluan. Kedua, lawan rasa enak sementara. Scroll TikTok, enak, seru, tapi habis itu lo ngerasa useless. Rasa nggak enak 10 menit sekarang, biar besok lo bisa nyantai. Bukan nyantai 10 menit sekarang, besok lo malah hancur. Ketiga, gunakan teknik timer brutal. Set timer 10 menit, fokus ke tugas itu doang. No HP, no balas chat, no buka IG, no TikTok. Selesai, boleh rehat. Tapi biasanya lo akan lanjut karena lo udah in the zone. Ini masalah manipulasi otak lo aja. Keempat, atur tempat dan trigger lingkungan. Jangan kerja di kasur, serius. Kasur tuh buat tidur. Bikin spot kerja kecil yang bikin otak lo tahu, oke, gue di sini buat beresin sesuatu. Bisa juga pakai trigger visual kayak sticky note atau buku yang bisa dibuka atau playlist khusus belajar biar otak lo auto switch ke mode kerja. Nah, 4 tips itu bisa lo catat dan lo implementasikan. Serius, ini works. Teman-teman gue sendiri, keluarga gue udah gue share tentang ini dan mereka ternyata bisa. Lo cukup nanamin mindset baru ini. Masalah lo bukan cuma soal waktu, tapi lo belum mengerti cara ngajak otak lo kompromi. Gak usah maksa jadi disiplin 24 jam. Cukup bikin diri lo mau, jalan 5 menit aja dulu. Kebiasaan gak dibentuk dari motivasi, tapi dari pengulangan. Lo capek hari ini, fine. Tapi kalau lo tetap bisa ngelakuin hal kecil, itu tandanya lo udah di jalur yang benar. Bukan siapa yang paling niat yang menang, tapi siapa yang paling konsisten, walau niatnya 20%. Gue tahu susah banget buat konsisten sendiri, makanya gue bikinin lo worksheet sederhana buat tracking kebiasaan lo. Lo tinggal print checklist tiap hari dan ngeliat sendiri progres lo ke depannya kayak gimana. Link downloadnya udah gue siapin di deskripsi, gratis, tapi jangan cuma di download atau disimpan doang di folder. Lo harus pakai. Ingat, lo gak butuh motivasi gede, lo cuma butuh mulai 2 menit dari sekarang. Habis itu, otak lo yang bakal nyelesain sisanya. Kalau lo ngerasa video ini relate banget, kirim ke teman-teman lo juga yang suka nunda, biar gak malas bareng-bareng. Subscribe channel ini karena kita bakal ngebongkar kebiasaan manusia satu persatu yang bisa bikin lo naik level. 10 menit per hari, gak banyak bacot, langsung kena. See you in next video.